bagi kita semua. Bersyukur sekali pada kesempatan kali ini dalam keadaan yang sehat walafiat, saya dan seluruh tim bisa men-sharing tentang step-step standarisasi untuk kita menerima pelayanan publik dan menjadikan pelayanan publik customer care Badan Pembinaan Hukum Nasional menjadi lebih baik. Baiklah, kita akan mengenalnya sesaat lagi. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, seperti yang kita tahu di dalam masa pandemik seperti ini, kita harus dan wajib mengikuti protokol kesehatan. Di antaranya menjaga jarak, kemudian juga yang pasti memakai masker dan face shield atau salah satunya. Kemudian masker dan face shield diusahakan yang serasi dengan cara berpakaian kita rapi, lengkap mengikuti SOP dari perusahaan, instansi Bapak Ibu sekalian. Baik, saya akan menggunakan face shield dan masker, izin saya menggunakannya. Diusahakan semua dalam keadaan steril, rapih, dan seperti ketika ada tamu yang datang melihat kita, mereka merasakan aura yang positif seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita lihat letaknya. Dipastikan sebelum memakai kita melihat letaknya, jadi mencegah comeng-comengnya itu ya Bapak Ibu. Oke, semua siap. Seperti ini. Bagi yang wanita biasa kamar mandi atau punya acak. Nah, sudah seperti ini. Kita mengatur cara berdiri kita. Cara berdiri bukan bungkuk seperti ini Bapak Ibu, tapi tegak, santai, dan tangannya seperti kita biasa untuk menjaga tangan kita ke sana dan kemari seperti ini. Dan saya akan mencoba sharing, ini saling sharing, dan jika ada yang mau ditambahkan silakan Bapak Ibu ya. Kita menggunakan pernafasan perut. Jadi saat berbicara dengan tamu untuk suara, kita menggunakan pernafasan perut yang agak ditekan dan mengeluarkannya secara lugas, lantang, intonasi dan artikulasi jelas karena memakai masker. Oke, ketika tamu datang, kita langsung saja. Ketika ada tamu datang dari pintu masuk, kita sebagai penerima tamu wajib dan sangat baik untuk mengucapkan salam seperti ini. Selamat pagi, bukan bungkuk sekali, tapi selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di Kementerian Hukum dan HAM BPHN. Silahkan, tangan terbuka Bapak Ibu untuk mengajak berinteraksi secara positif. Kemudian tamunya masuk, kita mengucapkan salam, baru kita arahkan. Ini dinamakan generative communication, generative interactive communication. Jadi saat dia datang kita tidak menyalam karena pandemik, memang dilarang bersentuhan, sehingga kita baik. Terima kasih, selamat datang Bapak Ibu. Sebelumnya bisa untuk menggunakan terlebih dahulu hand sanitizer yang ada di sebelah. Kita kan ada hand sanitizer, kita minta tolong gunakan karena beliau baru dari luar. Oke, setelah kita gunakan, baik Bapak Ibu silakan duduk. Oke, tangan kita biasa bukan begini. Biasa saya lihat kan, dan saya juga waktu awal-awal belum ngerti. Ini begini berdirinya. Biasa kan seperti ini, tegak dan lurus dan yakin gitu. Nah, baik, lebih enak lihatnya. Setelah beliau duduk, baru kita yang duduk. Nah, kita yang duduk. Kemudian perkenalkan, saya Kartika, penyuluh hukum, atau siapapun nanti nama Bapak Ibu bisa disebutkan. Nama Bapak Ibu, kemudian dengan Bapak Ibu siapa? Nah, dengan Bapak Ibu siapa? Seperti itu. Beliau nanti menyebutkan, baru kemudian dengan begini dengan Bapak ini. Baik, Bapak, sebelumnya saya turut merasakan, saya turut prihatin, seperti itu, singkat, padat, jelas, untuk menunjukkan rasa empati. Jadi setelah kita ada generative interactive communication, kita ada empati untuk
menunjukkan rasa bahwa kita ikut merasakan permasalahan beliau. Oke, selanjutnya saya turut merasakan. Namun maaf, izin Bapak Ibu, apakah sudah memfollow akun media sosial untuk informasi selanjutnya dari BPHN yang bisa Bapak Ibu nanti lihat kemudian hari? Oh belum, biasanya belum ya. Baik Bapak Ibu, mohon untuk memfollow terlebih dahulu sekiranya Bapak Ibu mempunyai Instagram, mempunyai akun media sosial. Baik, setelah beliau follow, Bapak Ibu follow tersebut, dan bisa untuk terlebih dahulu diisi daftar buku tamunya seperti ini. Tangannya seperti ini, tangannya seperti ini. Iya, tangannya seperti ini ya. Dan sopan dan semi formal. Apapun bentuk tamunya, wujud dan karakter tamunya, kita harus tetap tersenyum. Karena dengan tersenyum lihat beda ya. Kalau saya diem begini, kalau saya tersenyum ada naik ke atas. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, setelah diisi, terima kasih. Baik Bapak, mengenai permasalahan bisa saya jelaskan sedemikian. Undang-undang new normal termasuk di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor sekian, dan di dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa untuk mencegah penularan COVID kita wajib menggunakan masker. Kemudian kita wajib mencuci tangan setelah bepergian maupun sebelum bepergian. Kita wajib menjaga jarak dan kita wajib untuk selalu menggunakan yang namanya tangan panjang, dan harus menjaga jarak, kemudian ketika bersin ditutup dan seperti itu. Baik, sebelumnya untuk informasi Pak, nah di sini mulai kita menambahkan untuk adanya pelayanan-pelayanan yang lainnya yang sangat bervariatif dan berkualitas dari BPHN kita tawarkan. Baik Bapak Ibu, untuk informasi, ketika kiranya Bapak Ibu membutuhkan bantuan dalam permasalahan hukum, kita bisa memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dengan syarat-syarat tersebut. Kemudian Bapak Ibu nanti mengisi, baik ketika memberikan formulir juga diberikan dengan 2 tangan. Jadi Bapak Ibu formulir berikut berformulir yang wajib diisi. Formulir ini berguna untuk Bapak Ibu nanti merekap, melihat kembali apa yang telah Bapak Ibu kerjakan untuk selanjutnya dilaporkan kepada kami. Perkembangan nanti kami akan follow up. Sekiranya di follow up Bapak Ibu bisa di follow up di jam berapa, nah itu kembali ditanyakan seperti itu. Jadi 2 tangan. Mengambil dokumen untuk KTP boleh Bapak Ibu, bisa untuk kami jadikan arsip. Nanti mengambilnya juga 2 tangan seperti ini ya Bapak Ibu para konsultan ya, ambil seperti ini. Terima kasih. Kemudian mengembalikan juga 2 tangan. Oke, seperti itu. Dan setelah selesai proses tersebut, setelah memberikan formulir, kita bantu, kita terangkan untuk isi formulirnya dulu Bapak Ibu. Sebelumnya untuk mengisi formulir bisa isi di bagian nama dan tanda tangan saja. Untuk selanjutnya permasalahan nanti bisa kami rangkum, kemudian nanti akan kami follow up. Nah, seperti itu. Namun itu juga harus di follow up ya. Ya, ketika bilang follow up, kita katakan berarti kita harus memfollow up betul. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, setelah kita sudah membantu Bapak Ibu para tamu tersebut untuk mengisi formulir yang telah kita sediakan, kan? Dan mereka sudah memfollow akun media sosial kita, dan mereka juga telah kita berikan stiker, 1 stiker atau sebagai tanda terima kasih. Kemudian kita tanyakan kembali selanjutnya, baik Bapak Ibu, apakah sudah jelas penjelasan saya? Apakah sudah jelas informasi yang saya berikan? Karena itu perlu ditanyakan, menjaga mereka masih ada yang mau ditanyakan. Oh sudah jelas, atau Mbak begini begitu. Baik, terima kasih, saya jelaskan kembali seperti itu. Selanjutnya ketika sudah jelas semuanya, sudah Mbak sudah jelas, baik terima kasih untuk kedatangan dan kunjungannya Bapak Ibu.
Sekiranya ada yang ingin ditanyakan kembali dapat menghubungi kami di customer care, nomornya 021538 sekian 021830 sekian. Nah, itu nanti nomor kita semua untuk customer care Badan Pembinaan Internasional. Dan amin, kedepannya juga ada untuk WhatsApp online group, dimana di situ kita memberi pelayanan 24 jam Bapak Ibu ya. Karena di masa-masa sekarang untuk orang keluar rumah masih sangat sulit. Jadi begitu, dan sangat bersyukur bisa sharing hal ini. Oke. Jadi sebelum kita menutup, kembali dirangkum bahwa ketika kita menerima tamu disapa dengan salam, senyum, dan sopan. Silakan duduk. Tangan terbuka, mengambil dan mengembalikan. Kemudian ketika beliau tamunya duduk, kita duduk. Ketika tamunya keluar, kita pun ikut keluar dan memberi salam. Terima kasih atas kunjungan Bapak Ibu. Selamat, hati-hati, seperti itu. Singkat padat jelas. Terima kasih. Gitu. Oke, sekian dan terima kasih. Akan ada tambahan dari sahabat saya dan teman saya semua yang juga mau sharing, bisa saling sharing dan kita sama-sama membangun BPHN menjadi instansi yang lebih baik lagi. Salam BPHN hebat, kami pasti. Bye. Diupayakan untuk menggunakan bahasa yang baku, jangan menggunakan bahasa yang slengian gitu kan, bahasa yang jargon-jargon seperti aduh gimana ya Bu ya, saya juga nggak tahu kira-kira gimana ya gitu. Menurut Ibu gimana nih? Gimana lagi ya? Begitu ya. Nah seperti itu ya, jangan sampai gitu kan, karena itu bahasanya daerah Cimaku. Karena klien itu tuh bukan rekan sebaya kita, jadi bukan tetangga kita, bukan saudara kita, jadi ya, seperti itu adalah tamu kita. Jadi lebih baik menggunakan bahasa yang baku seperti itu. Jadi jangan, meskipun kita mungkin bapak masih muda nih gitu kan, terus tamunya juga masih muda, terus bahasa jargon dikeluarkan, ya jangan sampai seperti itu. Karena seperti yang tadi bapak katakan, kita kan tidak tahu ya Pak, mungkin yang datang itu Mr. Shopee kan, atau siapa gitu kan, nah seperti itu. Nah itu untuk your language. Nah selanjutnya adalah body language. Nah body language kita itu adalah sikap kita pada saat menghadapi nasabah. Nah jangan sampai pada saat nanti kan kita pasti duduk ya, di situ kan duduk. Dan jangan sampai kita pas duduk itu ya seperti tadi pandangan kemana-mana, atau kita ya kita menggunakan aktivitas lain kan, siapa main handphone aja gini kan, dia ngomong ya itu, ya terus ya gitu ya kan, biasanya tidak fokus, jadi yang nasabahnya kok fokus gitu, seperti itu gitu. Jadi sebisa mungkin istilahnya kalau Anda ingin dihargai, hargailah orang lain, seperti itu ya, istilahnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak menghargai dia, ya dia tidak akan menghargai kita, dia yang aja gitu kan, No respect. ya itu respect ya Pak ya, seperti itu tambahan aja Pak.